Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton podcast ini. Selamat datang di Poskamling, podcast komunitas Aing mau ngobrolin gaming. Hayu nongkrong di Poskamling. Yo, Wilujeng Sumping. Rame-rame ngobrolin gaming. Yo, kita let's go. Podcast ini merupakan salah satu program dari Aing mau eSport untuk mempererat silaturahmi sesama member yang akan dirilis seminggu sekali ya, insya Allah. Sebelumnya kenalin dulu, saya Nasrul, aka Papa Panda, sebagai founder Aing mau eSport. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Mang Ferdi, Mang Sigit, dan Mang Kodan. Halo guys. Yo, apa tuh tulisannya? Oprek. Operasi. Oprek. Maklum. Kacamata. Kirain operasi. Wow. Di podcast. Oke, lanjut ya di podcast episode perdana ini kita mau ngobrolin dulu seputar Aing mau eSport ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Kedepannya kita bakalan ngobrolin seputar game-game aja, seputar gaming aja gitu yang lagi populer di Indonesia, apa mungkin gosip-gosip atau perkembangan terbaru. Kita bakalan ngundang tamu juga dari luar ya, dari komunitas luar, dari para pelaku e-sport, mungkin nanti dari pro player atau caster atau brand ambassador yang seksi-seksi. Wih, boleh. Enggak ya? Itu masuk nggak? Boleh nggak? Boleh. Masuk sih itu. Ya, lihat nanti lah. Kebahagiaan host adalah kebahagiaan viewers Ya, juga. cari aja Yo, kontaknya ya. iya. Oke, langsung aja ya kita ngobrolin yang mau e-sport. Di sini kalian boleh bertanya mewakili para penonton karena penonton tidak hadir di sini. Jadi mungkin kalian selayaknya penonton aja yang pengen tahu apa itu yang mau e-sport. Siapa yang mau nanya nih? Mau mulai dari mana kita nih? Yang mana, Pe? Dari minum dulu. Oh iya, minum dulu. Boleh, minum dulu. Ini ada sponsornya. Ada Netes enggak tuh? Gelas bening. air putih, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Wah, betul. Saya masih masak sendiri loh air Tuhan. putihnya. Itu air bening loh, bukan air putih loh. Salah ngomong loh. Oh, siapa Masa? tadi? Oke. Oke, langsung aja Ini ada ya yang mau nanya. ke pertanyaan Siapa? pertama ya. Awal berdirinya Aing Maung tuh gimana sih? Apa sih tujuan dibuatnya Aing Maung tuh apa? Gitu loh. Gak mau ngenalin profilnya dulu nih. Aing mau e-sport. Oh, boleh. Nah, Mungkin teman-teman juga lebih pengen tahu profilnya dulu ya daripada tujuan dan awal berdirinya. Ya. iya, biar runut gitu. Saya menjelaskannya tuh dari profilnya dulu gitu. Saya pengen orang-orang tuh tahu kalau Aing mau e-sport itu ya seperti hanya tim e-sport kebanyakan, tapi kita lebih mengedepankan apa ya, komunitasnya gitu untuk dilibatkan dalam pengelolaan ya, e-sport ini gitu. Jadi bisa dibilang, dan saya selalu bilang ke orang-orang kalau Aing mau e-sport itu adalah tim e-sport yang berbasis komunitas gitu, di mana bahan bakarnya itu adalah semangat kebersamaan dan saling mendukung antar member yang ada di Aing Maung gitu, member dari komunitas. Jadi dikelola pun oleh komunitas dan pencapaiannya juga kembali gitu untuk komunitas gitu, bukan buat saya gitu. Meskipun saya founder tapi saya di sini tidak mencari apa-apa gitu, selain memang kecintaan saya, hobi saya bermain game gitu. Love you. Wah ya, apaan tuh, kode apa? Cocok ya, Cocok. buat debat cocok ya, cocok ya, itu cocok ya, Oh, dalam gitu loh, bahasanya dalam gitu, gila. Nah, Ya, kalau gimana ya? soal awal berdiri itu sejarahnya itu saya bikin Aing Maung eSport itu 2019 ya, di akhir Agustus tanggal 31 nih, kalian harus tahu. Jadi nanti kalau ada giveaway, ada pertanyaan, tiba-tiba ada yang nelpon lagi tidur gitu, Gak usah diangkat. gak usah diangkat, nggak penting gitu. Enggak, tadi kan mau ceritain profil nih. Udah Coba itu dong. profilnya. Oh, Gimana udah. sekarang Oh, maaf. awal berdirinya sejarahnya. Maaf. Jadi saya bikin Maaf. ya itu tadi ya 31 Agustus 2019. Jadi waktu itu tuh saya cuman bikinnya buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya baru mulai pertama kalinya main game online. Sumpah. Di usia saya 30 tahun berarti waktu itu ya. Udah punya anak, Oh, udah berapa punya tahun keluarga gitu. Karena saya waktu masih muda sibuk cari duit ya, sibuk cari cuan. Setelah punya Panutan, waktu- guys. Wah, enggak juga, jangan. Oh, jangan. Boleh. Enggak boleh jadi panutan.
Kalian harus lebih baik dari saya gitu kan. Yoi. Janganlah kalian. Oh, jangan jadi panutan guys, betul loncatan lagi. Boleh lah, pansos boleh. Udah kayak tim sebelah ya. Wah, Jadi kan waktu itu saya apa tuh? yang pastinya saya nggak punya teman tuh waktu itu. Jadi teman-teman saya nggak ada yang main game. Jadi otomatis saya kan cari orang kan di komunitas, cari tempat. Awalnya sih saya ketemu teman itu di in game main game PUBG, main game apa gitu, ketemu siapa diajakin ke Discord, diajakin di add gitu kan. Nah, baru tuh saya mulai kepikiran saya mau bikin Discord sendiri nih, server Discord gitu. Namanya yang lucu gitu sekalian kan, waktu itu lagi viral yang Maung Cisewu kan. Kebetulan saya dari Garut juga. Jadi saya kasih nama server Discord-nya itu waktu itu Aing Maung gitu. Aing Maung e-sport gitu. Kita belaga-belagaan aja, sok-sokan jadi pro player gitu. Meskipun saya noob gitu, wah sok-sokan aja gitu. Jadi pro player lah gitu lah. Jangan percaya guys, suka merendah emang orangnya. Itu pure 1 tahun itu aktivitasnya memang di Discord aja. Sekedar mabar-mabar aja. Jadi baru setahun kemudian kita mulai coba masuk terjun ke level kompetitif, nyobain ikut turnamen dan divisi pertama yang ikut turnamen waktu itu divisi Arsik ya. Kebetulan saya dulu main Arsik dan ini Mang Sigit ini salah satu roster kita. Walaupun dia cupu noob, dia udah ikut turnamen. Biasa, Iya. udah biasa dikata-katain. Iya, ikut Peace out. turnamen tuh, wah udah parah jadi goblok-goblokin tuh pas in game tuh. Karena mainnya gak bener. Untungnya ya dia gak baperan gitu. Goblok, cupu anjing. Wah, Ya kurang lebih gitu lu lah. sama gua beda angkatan loh. Hati. Oh iya. Oh, siap. Ini Mang Kodan juga roster kita, tapi roster kita yang sekarang gitu. Mang Sigit ini roster yang pertama dulu. Dulu tuh saya juga termasuk salah satu rosternya yang waktu itu ikut terjun. Karena waktu itu kita pingin nyari pengalaman dulu aja lah. Gimana sih ikut turnamen tuh? Gimana sih mungkin untuk prosedur daftar, prosedur ya seenggaknya kan ada aturan mainnya kan kalau ikut turnamen kan. Ya, saya cuma pingin tahu aja itu gitu. Gimana sih gitu ngerasain gitu gimana ikut turnamen tuh. Nggak mikirin pemainnya cupu-cupu ya nggak masalah, yang penting ikut berpartisipasi aja dulu. Dan setelah itu baru tuh kita ngebentuk divisi-divisi game lain kayak game Valorant, CS:GO, waktu itu ada PUBG juga. Baru kesininya Apex dan semakin nambah lagi platform mobile-nya juga, Mobile Legend, terus udah sih PUBG. Mobile Legend sih kalau mobile. Ya Mobile gitu. Legend. Gitu kalau sejarah singkatnya gitu. Nggak singkat sih itu panjang. Oh iya, mungkin nanti di skip aja yang nonton. Oh iya. Jangan Jangan. dong. AdSense Perdana jangan. udah di skip masa? Masa setelah dengerin di skip nggak bisa ya balik lagi di skip? Iya bener. Iya. Iya sih. Gimana sih? Gak tau lah pokoknya. Minum lu. Belum. Setiap satu pertanyaan satu jawaban skip minum ya biar nggak kering. Yoi. tenggorokan. Apalagi kita seharian udah berpuasa kecuali ini Kodan nih, dia nggak puasa ya. Wah parah nggak puasa Parah. lagi halangan lu ya? Iya. Lagi males guys. Lagi Males. M. Dia non muslim blok. Ya, Ya, mau gitu lagi di bawah. lanjut aja. Ya, apalagi yang mau ditanyain Kodan apa? Mungkin Ini sih. Perdi. Sebenarnya Mm-mm. Aing Maung Kodan- ini kodan. kan komunitas kan ya. Nah, Iya. tapi Hmm. ya ada banyak juga e-sport kayak contoh ya aku nggak ngomongin ya, salah satu itu adalah tim R6-nya di Amerika. Dia itu memang Ya. tim fokusnya di R6 tapi dia Mm-mm. juga sepertinya punya komunitasnya juga di Discord. Mm-mm. Ada nih pertanyaan yang mungkin bisa terbesit sama teman-teman juga. Mm-mm. Apa yang membedakan Aing Mau e-sport dengan komunitas atau tim e-sport lainnya ini? Mm-mm. Pada dasarnya memang sama aja dengan komunitas lain, tempat ngumpul gitu untuk para pecinta game gitu, entah itu pemain casual, pemain pro player, atau mungkin konten kreator, streamer gitu. Yang membedakan paling ya yang kentara itu yang kelihatan ya konsepnya mungkin ya. Kita dari penamaan aja kan, dari logo gitu kan, kita beda dari yang lain gitu. Pertama itu gitu. Jadi karena niatnya awalnya lucu-lucuan, jadi nggak berusaha untuk tampil garang gitu.
untuk tampil menakutkan, untuk tampil ya kalau memang kita udah garang dari sananya ya nggak perlu MB tambahan lagi, betul gak? Nah, Itu berarti dia. kalau misalnya gitu tuh, Iya. karena kan sebenarnya kan Aing Mang ini kan juga akan meranah ke e-sport. Hmm. Ya, lomba-lomba Hmm. begitu kan bakal dimasukin tuh. Nah, statement Papap adalah tidak tampil garang. Ya. Tapi kan seperti yang kita tahu, Iya. sport itu sebenarnya butuh aura di situ kan. Oh, betul aura. Betul. Betul. Saya bisa menjawab, Gimana saya caranya? bisa menjelaskan. Untuk sebenarnya walaupun pada awalnya lucu-lucuan gitu dari penamaan, dari logo, tapi itu juga mengandung filosofi yang bisa menjadi spirit kita gitu. Aing maung gitu. Aing maung. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saya harimau ya, bukan macan ya. Macan sama harimau beda ya. Jadi maung itu perlu kalian ketahui, maung itu harimau gitu. Terus kebanyakan orang tahu kalau aing maung itu biasanya selalu ada di video-video orang yang kesurupan di gunung gitu kan. Jadi dia kerasukan suatu arwah. Arwah Karena aing mau harimau. jin, guys. Nah, jadi semangat kita itu sebenarnya kalau dari nama tuh horor gitu, serem gitu. Tapi nyatanya beneran kelihatan garang apa gimana nih? Ya kita berusaha ke depannya untuk semakin lebih baik dari sekarang, ya harus semakin jago gitu, harus semakin garang kan otomatis kan. Dan ya paling ya itu perbedaan yang mungkin dari visual ya. Perbedaan lain ada juga, mungkin perbedaan lain tuh apa ya, kita itu tim e-sport yang memulai semuanya itu dari nol gitu dan masih berproses dari sekarang. Kalau tim lain kan, jadi kalau saya ngelihatnya tuh tim e-sport yang udah mapan, udah gede itu mereka memang punya kapital yang gede gitu sebagai modal awal gitu. Jadi mereka bikin tim e-sport itu lewat jalur cepat lah istilahnya gitu. Dia nge-hire roster, dia bikin mungkin kantor, GH, segala macam dengan duit mungkin bermiliar-miliar gitu. Nah kalau kita mah memang semangatnya itu, apalagi saya gitu, karena saya basicnya pengusaha mungkinnya, jadi saya tuh pingin gede juga, tapi kita saya dituntut untuk putar otak gitu. Gimana caranya biar tim e-sport ini bisa scale up gitu. Jadi untuk kedepannya saya mengusahakan gitu ya. Salah satunya bikin kanal YouTube, mungkin nanti bikin merchandise, salah satunya bikin konten ini kan di YouTube ini kan, bikin konten podcast, mungkin bikin konten gaming, konten streaming, dan itu melibatkan orang-orang yang ada di Aing Maung gitu, melibatkan roster-roster di Aing Maung. Jadi kolaborasi lah pada intinya, kolaborasi, dan ya itulah yang membedakan Aing Maung e-sport dengan yang lain. Nggak, modalnya tidak banyak, semangatnya yang banyak nih berarti. Semangat, kita semangat, dan saya yakin pasti bisa gitu. Saya terinspirasi dengan quote-nya Mas Azrul Ananda ya, CEO Persebaya. Jadi partisipasi itu adalah income, prestasi adalah cost, katanya kan gitu. Jadi kalau partisipasi terus dikembangkan, maka partisipasi akan membiayai prestasi. Jadi saya membangun komunitas tuh, mengajak orang-orang untuk semakin banyak ikut terlibat, baiknya member biasa atau roster atau siapapun ya, semakin banyak itu semakin memudahkan kita untuk berkembang dan besar gitu. Itu. Karena tim e-sport tuh ya kayak klub sepak bola juga kan, membutuhkan banyak partisipasi gitu. Yang jadi supporter, yang jadi member gitu. Karena dari sana tuh tim e-sport bisa berjalan dan berkelanjutan, dan pada akhirnya bisa mendatangkan prestasi gitu. Saya tidak mengandalkan duit di sini gitu, karena saya nggak punya cuan. Saya punya tanggung jawab di rumah untuk menghidupi keluarga dan mengurus anak begitu. Istri. Saya juga tidak punya meminta-minta. Saya ada di Aing Maung kan, orang-orang teman-teman ada Bang Hafid, ada siapa yang punya banyak duit gitu. Kalau saya nggak malu gitu, kalau saya nggak tahu malu gitu, saya minta aja gitu, minta buat Aing Maung nih, buat donatur apa. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya kita berusaha semandiri mungkin, kita berusaha untuk berdikari, do it yourself gitu. Apapun ya bisa dikejar kalau sama ada niat dan usaha gitu. Ya suatu saat belum tahu berdikari itu apa, berdiri di kaki sendiri. Nah itu emang bahasa apaan tuh berdikari? Si kata mana? Nggak tahu juga.
kelihatan Ya. doang. Ya itulah pokoknya ya. Nah, Gitu Dan. jadi gini Pak. Tapi untuk sejauh Gimana? Masih mau lanjut ternyata. Iya, Kita kenapa? sudah stop. Loh, aku belum Lanjut. selesai loh. Apa ya? Oke, Iya, gimana? ini terakhir Lanjutin nih aja dari deh. aku. Tapi untuk sejauh ini dari segala yang Papap cerita itu ya, kan ya nggak afdol lah kalau misalnya Papap bilang apa namanya tadi kayak Mas Asulananda kata Papap itu ya, apa prestasi akan membiayai Partisipasi akan membiayai ya itu. prestasi. Nah, sejauh ini sudah ada berapa prestasi nih yang sudah didapatkan Aing Maung nih? Kalau prestasi yang sudah dicapai, alhamdulillah banyak ya. Sudah menjuari beberapa turnamen kecil, turnamen yang gede juga. Karena kita aktifnya baru setahun kan. Kita aktif baru setahun dan memang salah satu misi kita itu yang penting aktif aja dulu, aktif berpartisipasi di berbagai turnamen, ikut meramaikan kan itu kan, ikut memajukan ekosistem e-sport di Indonesia. Terus memang niatnya juga biar teman-teman yang jadi roster itu nambah jam terbangnya gitu. Dan beberapa memang alhamdulillah yang paling membanggakan itu tim Valorant kita, tim Valorant Aing Maung pernah masuk ke event besar PCT Full Strike Challenger gitu yang resmi diadain di Indonesia gitu sama Valorant gitu. Pernah masuk 8 besar, pernah lawan tim-tim gede juga. Dan itu sangat membanggakan gitu buat Aing Maung gitu. Itu paling prestasi yang udah dicapai selama ini gitu. Selama setahun terakhir mungkin ya. Itu. Sangat banyak ya nampaknya. Ya silakan Bang Ferdi udah. Aku sih udah ya. Apa Mang Ferdi? Nampaknya ada pertanyaan yang dari tadi Iya, ditahan-tahan kasihan. gitu. Lihat mukanya tuh udah kayak muka pingin boker gitu. Iya, sampai bokernya deter di muka. Wah, bukan saya yang ngomong. Lagi podcast nggak boleh bete. Oh iya, harus terlihat. Ya kan? Nggak boleh. Bete beli tahu Harus ya. terlihat. Beli tempe lah. Beli tahu. Apa? Temprek. Bete. Beli tempe. Bukan. Apa? Per. Nih kan, jadi kan Aing Maung udah terbentuk dari 2019 sampai sekarang dengan berbagai macam divisi, dengan Ya. berbagai macam pencapaian nih kan. Nah, jadi ini kan sekarang masih juga lagi apa ya, kabar yang beredar lagi buka open recruitment buat divisi-divisinya lagi nih. Nah, dengan itu semua apa yang menjadi rencana Papap untuk kedepannya untuk Aing Maung nih gitu. Ya yang pasti yang jelas kedepannya kita pingin terus tumbuh dan berkembang gitu. Baik tim e-sportnya atau komunitasnya gitu. Kita pengen Aing Maung e-sport itu menjadi komunitas gaming yang menyenangkan bagi semua orang gitu. Tempat berkumpulnya pemain game, streamer, content creator. Kita tuh bisa saling bantu loh. Kita bisa saling support loh. Contohnya, kita bikin channel YouTube Aing Maung nih. Kita bikin jadwal streaming harian nih. Yang ngisi member-member. Mungkin ya sampai si channel itu gede kan, itu bisa jadi kalau udah gede kan yang lain, yang member-membernya kan bisa ikut pansos gitu kan. Atau mungkin sama Aing Maungnya bisa dipromosikan gitu kan, channel-channel pribadinya gitu. Ketika channel Aing Maungnya udah gede, si streamernya juga kan bisa dapat penghasilan. Mungkin untuk kayak ya donasi-donasi sawerianya itu bisa jadi saya pinginnya langsung ke si streamernya gitu. Kayak gitu-gitu contohnya ya rencananya. Terus paling apa ya, pingin tuh rencana ke depan pingin bikin Aing Maung tuh ya intinya bisa memberi banyak manfaat lah. Dan balik lagi tadi yang kata Ferdi bilang, kita juga pingin memperbanyak atau menambah divisi-divisi tim yang lainnya gitu. Kan mobile baru satu nih, Mobile Legends. Nah, Aing Maung juga pingin tuh untuk kedepannya open recruitment untuk PUBG Mobile, Free Fire atau game-game lain apa aja tuh yang ini banyak kan. Gitu sih. Rencana jangka panjang itu kan rencana jangka pendek ya, satu demi satu dieksekusi gitu. Ya kita mah santai tapi serius gitu, karena saya juga punya kesibukan, kalian punya kesibukan, yang lain punya kesibukan ya. Dinikmatin aja gitu prosesnya sampai rencana jangka panjangnya nanti ya kita pinginnya punya GH gitu. Itu mimpi besar kita gitu, punya GH, punya kantor, punya tim banyak dan layaknya tim-tim e-sport yang sudah besar sekarang lah, sudah mapan. Begitu Mang Ferdi. Gimana? Oke. Pap, untuk
ada nggak sih? Apa? Ada Ini- banyak. Oh, banyak ya, Banyak. tahu saya. Belum selesai. Belum selesai nih. Buku saya banyak. Emosi Saya nih. ini saya rapetin nih giginya nih. Gigi gue emang udah rapet. Oh, main fisik Bukan, nih, bukan. main fisik nih. Bukan Bahaya. Anda, bukan Anda. Main Bukan fisik nih. Oke, gimana gitu? Apa namanya? Ada nggak sih usaha untuk ini kan komunitas saya mau kan segini nih ya. Ada nggak sih usaha untuk makin gedein laginya gitu loh? Dan usahanya tuh apa? Ya, usahanya kan salah satunya ini. Kita bikin konten, bikin podcast. Kedepannya kita bikin konten gaming. Kedepannya kita bikin konten jadwal streaming. Terus di PC e-sportnya juga jalan gitu. Ikut turnamen, cari achievement, cari prestasi sebanyak-banyaknya. Ya itu karena itu yang bisa bikin Aing Maung semakin gede gitu. Suka Nih. duka nih, untuk suka duka nih. Kalau Suka suka duka duka apa? sih kayaknya lebih ke kita masing-masing ceritain aja gitu kayaknya. Atau Enggak, masih kan tahu gue aja suka duka. belum ngomong suka duka dari siapa. Nah iya, kenapa Anda memotong pembicaraan sedikit? Lanjut. Iya. Canda lancau. Nah, suka dukanya jadi founder Aing Maung itu apa sih, Om? Jadi founder, jangan jadi founder ya. Suka dukanya apa ya? Selama saya jadi warga Aing Maung aja gitu. Founder itu sebatas nama aja. Ya, mungkin kan jadi founder tapi sering di roasting sama member-member kan. Yang jelas selama saya di Aing Maung itu suka dukanya banyak ya. Kalau Ayo dong, sukanya keluarin ya dong gibahnya. Kalau Keluarin suka- dong gibahnya. wah, gibah siapa? Keluarin ini? dong. Wah, Anda jangan mancing-mancing ya. Ini tengah malam nih. Oh, tengah malam ya. Iya, cocok untuk gibah. Waktu yang pas kan untuk Iya. bergibah. Ayo dong. Ada apa nih? Ada apa nih di belakang-belakang Nggak yang ada. kita nggak tahu nih? Pokoknya senangnya itu berkomunitas ya pasti nambah teman lah, nambah ilmu, nambah wawasan seputar dunia pergamingan. Semenjak bikin Discord Aing Maung ini tuh apa ya, saya udah ngerasa kayak ini tuh bagian dari rumah saya gitu. Ya, Ini bukan rumah Oke. kedua saya Minta gitu. duit, Ini minta bukan, duit. Anda bukan keluarga saya, woi. Bagian dari rumah. Anda harus masuk kakak saya dulu. Kakak yang Gitu. mana? Kakak yang mana aja. Nggak dapet jokesnya. Jokesnya nggak dapet. Oh, apa yang penting Masih menunggu ketawa. punchline. Ya gitu pokoknya ya. Ini tuh bagian dari rumah saya, rumah dalam rumah lah gitu. Tiap hari saya nongkrong gitu, apalagi setahun ke belakang tuh kan pandemi ya. Jadi saya nggak banyak keluar rumah, saya banyaknya diem di depan monitor, Keluar di main rumah. game. Kalau keluar di dalam, ya pandemi Masuk? misalnya, masuk Masuk. ke dalam juga. Masuk. Masuk keluar. Keluar masuk. Ya gitulah bersosialisasi gitu. Sama kalau dukanya ada banyak juga ya karena apa ya? Di Iya, Aing Pak, memang Maung gitu, memang brengsek memang anak-anak itu, Pak. apa juga masalah apa Iya. sih? Lu ada Iya, masalah itu apa kan. sih? Ada masalah apa sih? Ngerti. Lu ngomong Ya, kalau ada gini, masalah gini sama aja. member tuh lu Gini ngomong. aja. Ngerti, Pak. Nanti Sumpah, kalian masing-masing obrolin juga gitu suka dukanya apa gitu ya, masing-masing dari kalian kan, kalian juga member Aing Maung nih, dulu Aing Maung gitu. Ini kalau saya dulu nih, bentar jangan potong-potong Anda. Pak. Kodan nih. Dukanya di Aing Maung itu selama ini ya apa ya, ada banyak masalah yang tentunya harus saya selesaikan sebagai founder, sebagai sesepuh di sini gitu, karena saya ingin ini menjadi lingkungan yang aman gitu untuk semua orang, yang nyaman, yang aman, yang nggak ada orang yang terusik, terganggu atau merasa apa gitu di sini. Jadi nggak kehitung lah, baik di komunitasnya ataupun di tim e-sportnya gitu. Ya meskipun masalah-masalah sepele, tapi saya enjoy aja gitu ya. Karena saya selalu meyakini kalau hidup ini tuh adalah masalah gitu. Hidup adalah masalah nih. Kita hidup untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah tuh jangan kaget. Jadi ada masalah itu ya kita hadapin, kita selesain, jangan kita kabur atau kita tinggalin gitu aja sih. Masalah di komunitas contohnya ya, ada member yang suka ngeyel, suka toksik apa segala macam, ganggu, itu biasanya saya nasihatin, saya kasih tahu, saya peringatin. Kalau memang masih ngeyel ya itu mau gak mau ya saya harus tegas gitu, saya kick orangnya, entah siapapun orangnya, atau mungkin di tim e-sport juga sama gitu. Kalau memang dia
ternyata enggak sesuai komitmen awal atau memang keberadaannya itu meresahkan yang lain, ya mau gak mau saya juga harus keluarin juga gitu. Ada banyak orang-orang yang yang saya keluarin dari Aing Maung itu bukan karena dendam pribadi atau apa, enggak ada masalahnya, bukan sama saya sebenarnya. Kadang masalahnya sama orang lain, tapi saya yang memutuskan dan mengeluarkan. Kode anjing. Kenapa ini kode? Kode anjing emang. Ya gitulah, pasti jawaban saya tidak membuat Anda puas ya, karena saya karena sebenarnya kita semua tahu. Bukan semua Karena tahu. sebenarnya kita bukan pemuas, yo. Sebenarnya kalau mau saya ceritain drama-dramanya tuh banyak sebenarnya. Cuman saya malas aja gitu. Saya lebih seneng move on aja gitu, tanpa harus membahas satu persatu orang yang bikin masalah di Aing Maung. Hater-hater Aing Maung tuh banyak. Hater-hater Aing Maung yang ngomongin di belakang banyak. Cuman buat saya mah itu nggak penting gitu untuk sekedar tahu aja lah. Nggak penting untuk ditanggepin, nggak penting. Cukup tahu aja orang-orangnya. Dia jangan anggap saya nggak tahu, jangan anggap kuping saya tuh wah saya punya intel di mana-mana gitu ya. Kasih tahu. Nah, cuman untuk sebuah komunitas kalau kebanyakan drama itu agak membuat jelek namanya juga gitu ya. Membuat jelek nama, membuat orang lain tuh jadi enggan untuk masuk sini kan. Banyak kasus kan orang-orang kadang dia mau banyak drama gak mau atau apa gitu. Jadi saya macuin aja sih lebih kepada itu. Jadi lebih berusaha memaklumi orang-orang yang mungkin belum dewasa, dan ya saya sadar gitu, saya di sini mungkin paling tua. Teman-teman mabar saya atau member saya tuh masih remaja, masih pemuda ya, masih proses pendewasaan. Jadi saya berusaha untuk bijaksana aja gitu menanggepinnya gitu. Emosi kadang ada, emosi saya juga manusiawi gitu ketika ada yang mengganggu Aing Maung, ada yang ngomongin Aing Maung, cuman ya saya harus bijaksana aja lah gitu, memberi contoh kepada yang lain begitu. Tapi kalau kalian emosi, kalian mungkin mendengar ada orang-orang yang julid atau apa, kalian marah ya, kalian silahkan. Gimana nih kalau kalian nih selama ini di Aing Maung nih, saya tanya balik nih sama kalian nih. Suka dukanya nih apa nih? Perdi lah, sok Perdi. Lu jawab no komen, gua blokir. Enggak komen. Gue Apa? bukan kayak orang kayak gitu, enggak. Kalau sukanya dibilang banyak lah, banyak teman main, banyak teman mabar, tempat bagi-bagi pengalaman juga, cerita-cerita, curhat segala macem lah gitu. Pokoknya udah itu kayak suatu hal yang bisa kita rasain sama-sama lah gitu kalau sukanya ya. Kalau dukanya tuh ya kadang-kadang ada yang kayak udah main sekali dua kali gitu kan, pas lagi main terus besoknya nggak mau main lagi. Sampai pernah juga langsung digoblokin gitu di depan mata gitu. Waduh. Nggak ada yang kayak gitu tuh orang-orang. Kok kayaknya gue tahu ya. Wah, siapakah itu? Ya itulah pokoknya udah orang-orang yang kayak gitu tuh kayak ya syukurnya ya kita nggak ketemu lagi sama orang-orang yang kayak gitulah gitu ya. Karena yang rese-rese seperti Papa bilang tadi udah kita buang gitu. Orang-orang kayak gitu, karena nggak cuma satu orang yang kayak gitu. Resenya beda-beda nih, resenya beda-beda. Kita ungkapin nih. Gimana episode pertama kita ungkapin nih? Jangan. Jangan dong. Ya makanya buat siapapun gitu yang mau masuk komunitas tuh, entah ke Aing Maung atau mungkin ke komunitas yang lain, itu harus ikuti rule-nya gitu ya. Tata tertib di komunitas itu gitu. Kita masuk ke lingkungan baru selayaknya kita bersosialisasi di real life aja gitu. Kita kenalan, kita kedepankan akhlak, kita hormatin yang lebih tua dari kita gitu. Jangan dianggap semua orang tuh sebaya, jangan dianggap semua orang tuh kayak ya seumuran sama kita gitu. Jadi wah, nah ini bener, ini contoh yang harus diikutin ini. Bapak Kodan, operasi. Ya gitulah pokoknya ya. Lanjut Per, apa lagi? Ya udah sih, cuman yang kayak gitu cuman selalu kayak, ada itu yang kayak gitu tuh. Selalu ada, cuman kadang-kadang ada kayak yang beberapa hal yang kayak gitu juga, kayak dia frontal sama kita gitu. Tapi kadang-kadang yang frontal tuh kayak orangnya ya udah kita kenal dari lama gitu, Pak, dari di sini tuh gitu. Ya kayak kan saya sering nih main sama Papa, main sama Mang Apin gitu. Kadang-kadang kalau main di goblok-goblok ya udah nggak apa-apa gitu, udah kenal lama, udah tahu orangnya gimana gitu, nggak apa-apa. Ya. Cuman yang belum gitu, yang baru terlalu akrab gitu ya. Kenalin dulu dirinya dulu sampai ke tahap yang
udah cukup lumayan akrab. Oke, Iya. silakan keluarin Dan jok tiba-tiba Anda masuk gitu. voice channel, tiba-tiba Iya, teriak. Iya. masuk voice channel anjing terus keluar lagi kan. Jangan kayak gitu dong. Saya di Aeng Maung memang udah sering ya untuk nasehatin orang-orang yang kayak gitu. Bahkan ada yang dikeluarin juga udah. Ya Ya. ada yang nurut, ada yang ngerti katanya dikasih tahu tuh berubah gitu. Tapi ada juga memang yang enggak ya. Ya itu mah mau gak mau ya harus ditendang gitu. Kayak gitu lah. Kick his ass. Lanjut Aduh. gitu. Gue udah. Nggak, dari kapan lo masuk tuh? Gue masuk, Udah pada tahu kita dah. pertama ketemu itu 2019 juga ya, yang di Konyol ya, yang di Discord sebelumnya ya, sebelum masuk ke Aing Maung lah gitu. Itu gimana? Kenapa Ya, pindah sini di Konyol? Nggak di Konyol Karena lagi? di Konyol orang bubar semua. Waduh. Jual VGA, Pap. Ya server Nggak main lagi ownernya. maksudnya. Ya, ownernya nggak main Ya lagi memang lah sih kalau gitu. saya lihat itu kalau server ownernya udah nggak ada biasanya ya udah Discordnya juga udah nggak rame gitu. Ya, Makanya bener, karena kalau di ada Aing yang ngurusin. Maung saya tuh oke lah mungkin sebagian orang ada yang manggil saya owner gitu, tapi sebetulnya saya tidak ingin gitu dipanggil owner tuh. Ya lebih enak dipanggil founder aja gitu. Kenapa? Karena saya pingin orang-orang yang terlibat dan berpartisipasi di komunitas Aing Maung tuh ya dia owner juga, dia pemilik Aing Maung tuh ya itu gitu. Bukan saya sendiri, dan semua orang harus mempunyai rasa memiliki gitu. Ketika saya nggak ada, besok mungkin usia saya tuh nggak nambah, mungkin saya ngilang, saya meninggal ya doain aja saya panjang umur. Kan seenggaknya yang lain bisa ngelanjutin gitu, mungkin sesepuh-sesepuhnya atau dulur-dulurnya gitu. Saya pengen gitu sih. Bikin Supaya ini dinasti tuh ya. tetap hidup dan mimpi-mimpi kita semua tuh ya suatu saat bisa kecapai gitu. Tuh. Oke, itu doang. Ke Kodan dulu dah. Gimana Dan, suka duka lu? Apa mau ke Lord Kapit? Lanjut dulu aja, gue Boleh. tahu aja dulu. Aku sebagai roster paling nggak ada rumah lah ya. Jadi kalau misalnya main ya di sini aja ya. Ya. Duka nih ya buat kalian roster yang nggak Ya. pernah latihan. Wah, Kasih tahu. marah nih, Suka marah nih. nih. Bilang yang ngurus tahu-tahu ngilang gitu. Wah, Ya, siapa itu? Tuh ya. Sebut nama dong. Inisial. Inisial sebutnya namanya ribet. Wah, ini nih provokator kita nih. Ya itu sih. Nah. Sukanya itu adalah latihan itu ya. Mentang-mentang gue gara-gara bakso. Terus sekarang lu malah ngilang gitu aja anjing. Beli baksonya di Afghanistan guys, jauh. Iya. Jauh. Emang ini sepertinya kayak ada konflik internal nih sepertinya nih, sesama roster nih sepertinya. Jadi itu hal yang lumrah, hal yang normal sih buat saya. Saya sering menyelesaikan masalah-masalah kayak gitu. Dan saya selalu bilang ke orang-orang atau roster-roster Aing Maung tuh ketika satu orang melakukan kesalahan atau kesalahan itu fatal atau enggak gitu ya. Saya selalu bilang kalau ya maklumin lah gitu. Suatu saat kalian yang lain tuh bakal ada di posisi itu gitu. Kalian juga pasti pingin gitu di posisi salah tuh pingin dimaklum kan, makanya kita harus maklum juga kan. Di sini kita komunitas gitu. Semua orang ada prioritas juga kan di luar game tuh, mungkin keluarga atau siapa ya, kita harus bisa memaklumin gitu. Bakso mungkin. Kecuali kalau nanti udah benar-benar profesional gitu ya, ada salary, ada kewajiban segala macem ya, mau gak mau ya itu pasti ada ininya, punishmentnya gitu, ada tindakannya pasti gitu. Saya bakso tidak dimaklumi. Waduh. Nah, gua tunggu lu di Malang aja. Ngapain? Dikasih bakso Malang Dan? Hati-hati lo ya. Dikasih bakso Malang katanya. Nah, itu aja, Pak. Gitu doang ya? Semua tuh isinya. Waduh. Singkat, padat, jelas dan langsung menjurus ya. Kalian pengen tahu cerita soal Kodan ini nggak? Jadi Kodan ini tuh dulu awalnya di komunitas sebelah yang namanya komunitas Gain gitu. Awalnya emang saya juga kenal Kodan tuh di sana. Masa dianggurin lagi? Wah, dianggurin. Tunggu di Malang. Gara-gara bakso. Gara-gara bakso. Dulu tuh Kodan memang sebenarnya saya mau jujur aja nih, saya belum pernah cerita ke Kodan nih. Jadi ketika Kodan pengen masuk Aing Maung tuh sebetulnya saya
agak ini ya, agak apa ya, selektif gitu ya. Wah ini gimana nih Kodan tuh orangnya bener apa kagak gitu kan. Saya hati-hati juga gitu kan. Karena saya nggak begitu kenal. Waktu itu Kodan tuh pengen masuk ke Aing Maung kan. Tapi pada akhirnya saya nerima Kodan ke Aing Maung dan jadi roster Arsik ya sampai sekarang gitu. Kita berteman, kita di sini ikut majuin Aing Maung dan ternyata ya Kodan ini mungkin salah satu yang pada awalnya saya bukan underestimate ya. Pada awalnya saya meragukan gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata bisa sampai sekarang dan totalitasnya tuh bisa dibilang paling inilah, paling bagus lah dibanding yang lain gitu lah, konsistensi segala macam totalitasnya. Dan seringkali yang pada awalnya saya berharap oh ini orangnya tuh bener nih, orangnya tuh bagus gitu, orangnya tuh berkomitmen, orangnya tuh melotot Biasa aja. orangnya tuh ya bener gitu bakal bisa bantu Aing Maung, tapi ternyata Iya. pada akhirnya malah Yoi. tiba-tiba ngilang, tiba-tiba keluar nggak jelas gitu. Ada alasan-alasan yang sebenarnya dibuat-buat ya, kadang mungkin sibuk ini sibuk itu, tapi pada kenyataannya saya lihat masih main gitu ya. Itu mah nggak masalah, saya mah ya silahkan gitu. Cuman saya mah selalu nitip ke orang-orang atau roster-roster Aing Maung yang masuk tuh, kalau memang mau keluar ya keluar aja, bilang dengan alasan yang jujur gitu, terbuka aja kok. Saya nggak akan sampai gimana-gimana, sampai marah-marah, sampai mencak-mencak atau Betul atau itu, gimana. contohnya saya. Bilang aja, Sigit apa dulu alasannya? Cupu ya? Cupu guys. Cupu. Cupu alasannya oke lah gitu. Yang lain banyak, yang lain saya respect sama orang-orang yang keluar dengan alasan yang jujur gitu. Ada yang keluar, ini teammates-nya kayak gini, pada males, saya keluar mau cari tim, oke, saya dukung. Ada yang keluar karena mau pensi, nggak mau kompetitif lagi, tiba-tiba malah masuk tim, ada yang kayak gitu. Yang terakhir divisi Valorant, tim A, dia bilang mau pindah, emang mereka tuh layak diapresiasi lebih ya, karena di sini mungkin nggak ada dukungan finansial untuk mereka lebih berkembang lagi ya, mereka udah layak untuk pindah tim ke tim yang lebih mapan dan tim yang lebih baik. Saya dukung mereka. Sebelum mereka mutusin pindah juga, saya udah bilang ke mereka kalau memang ada tim yang memang lebih berminat atau untuk merekrut mereka ya silahkan pindah gitu. Jadi saya nggak masalah gitu. Aing Maung tuh sebagai tempat memulai karir lah istilahnya ya, atau bisa dijadikan batu loncatan gitu, atau bisa dijadikan tempat pertama untuk nyoba dunia kompetitif gitu ya, silahkan. Saya dari awal ke tim A bilang gitu. Pada akhirnya mereka kan pindah sekarang ke Patra Gaming. Ya saya ikut seneng gitu. Kita walaupun saya dengan berat hati ya agak sedih juga gitu kehilangan mereka, ya nggak masalah. Mereka udah ngasih berbagai prestasi ke Aing Maung, ya nggak masalah. Saya tetap dukung mereka sampai sekarang. Tapi untuk tim B-nya juga ada yang keluar mau pindah tim. Alasannya pingin improve, pingin kayak yang lain. Yang lain katanya pindah tim tuh lebih jago katanya, lebih improve lah permainnya ya. Ya silakan gitu, itu hak kalian. Saya mah nggak akan melarang-larang gitu. Tapi saya nitip pesan gitu ke mereka tuh, dimanapun kalian gitu, mau di tim Aing Maung, mau di tim B, tim lain juga gitu. Kalau pingin improve ya itu dari diri kalian sendiri gitu. Kalian yang harus berusaha lebih gitu untuk terus berlatih, untuk melatih diri nggak males, melatih diri nggak apa ya, nggak ya gitulah, nggak malas-malesan lah intinya gitu. Cuman ya pada akhirnya keluar nggak masalah, kita nggak larang-larang. Sekarang tinggal Sigit ya yang belum ngomongin suka dukanya. Udah belum? Duka-duka. Waduh. Iya, suka duka selama ini Git di Aing Maung Esport gimana tuh Git? Coba cerita Git. Sukanya dulu aja deh. Sukanya ya ketemu nih anak-anak kayak begini kan. Bisa ngobrol bareng, ngobrolin apa aja terserah gitu kan. Bisa misalnya di real life ada apa namanya? Emosi gondok bisa dilampiasin ke anak-anak ini gitu loh. Boy. Maksudnya apa ya ini? Emang anjing aja. Nah kan ketika kita pengen teriak gitu kan, kita pengen ngatain seseorang gitu kan, dan gak punya objeknya, ada Ferdi blok kan bisa gitu.
Itu sukanya sih. Oh, Sukanya ya iya, dapat musik. teman-teman baru, dapat apa namanya? Dapat teman baru untuk pembelajaran baru. dihujat gitu maksudnya. Yoi. Kodan blok gak puasa. Nah, Ya emang gak puasa kayak dia. gitu. Emang gak puasa ya. Habis itu kan ini mungkin opini ya. Opini sedikit kan kalau misalnya orang yang istilahnya itu gamers dan orang yang bukan gamers atau yang tidak bermain game, itu cara berpikir mereka itu beda. Jadi kalau yang gamers itu mereka lebih nggak baperan orang. Pada kenyataannya banyak yang baperan. Wah iya. Jadi gitu. Kalau yang nggak main game itu lebih baperan, lebih terbawa perasaan gitu. Jadi kalau misalnya contoh aja, misalnya Ferdi nggak main game, gua katain goblok gitu kan, pasti dia bakal sakit hati gitu kan. Kalau dia main game Bener lebih biasa gitu ya. Oh enggak ya. Ya bisa jadi. Harus dapat pembelajaran kan. Ada juga yang lebih sepuh gitu kan, bisa dapat pembelajaran hidup entah apa. Mungkin nanya-nanya ke Om Hafid kan tentang masalah-masalah di luar gaming sekalipun itu kan bisa aja gitu kan. Iya, nah itu salah satu mungkin apa ya? Secara umum benefit kita berkomunitas tuh ya itu, selain ketemu teman baru tuh ya karena teman-teman kita tuh pastinya mungkin lintas profesi, lintas apalah, termasuk ya Mang Hafid ini kan ahli IT gitu. Ketika kita ada masalah sama PC kita atau segala macam kan kita bisa nanya langsung kan ke ahlinya kan, dan itu menjadi salah satu benefit kita berkomunitas di Aing Maung gitu. Jangan ditiru ini ya, ini Wih, nggak baik ini. Apa itu? Dolar kuning ini, Bakar dolar apa kuning. itu? Aduh langsung kena dong. Langsung kena Jangan ditiru. dong. Nggak boleh. Langsung kena dong. Bentar. Halo polisi. Jangan ditiru. FBI open up. Nah gitu. Jadi kan Ya. entah atau mungkin kan posisi kan saya kan masih kuliah gitu kan. Mungkin kan ada teman-teman yang mungkin lebih senior gitu bisa nanya tentang tugas atau tentang Ya benar. tentang ya nambah-nambah koneksi lah. Entah itu menanya tempat magang kayak kemarin kan, atau untuk bantu-bantu ngisi kuesioner. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk dukanya banyak. Dulu saya pintar ketemu 1-2 orang anjing kayak kalian ini. Jadi bodoh aku. Nular online ya bodohnya ya. Untuk dukanya ya gitu tadi. Berarti banyak apa ya? Ada beberapa member yang memang kayak belum terlalu kenal dekat gitu kan. Tiba-tiba dia masuk voice channel dengan mohon maaf suara mic yang wow. Ya. Tiba-tiba main teriak aja. Wah. Kan otomatis kita yang lagi fokus main game kan atau lagi ranked atau mungkin lagi apa. Mungkin bukan hanya merasa terganggu tapi bisa juga kaget kan. Dan mereka itu langsung keluar voice channel begitu saja, nggak ada sorry atau gitu ya. bukan gila hormat sebenarnya. Iya. Tapi lebih ke etika. Betul. Gitu. Kalau untuk suka duka di komunitas itu sih paling ya anak-anak yang apa terhitung baru join community, tolonglah. Nah, yang pertama itu kalau masuk voice channel ya permisi, jangan tiba-tiba lu teriak anjing langsung keluar. Siapa tuh? Siapa? Ada lah. Oh, ada. Seseorang. Mang Hafid nih, kita pengen tahu mungkin apa ya testimoninya gitu. Mang Hafid ini emang salah satu sesepuh yang jawabannya udah nih, yang di Aing Maung Esport itu ya saya yang paling kita hormatin gitu. Beliau orang tua gitu, punya anak, punya keluarga, punya duit banyak gitu ya. Ditekankan, dibold. Makanya dia minor dengan titipan kok. Ya, tapi gamer sejati juga ya, paling sering nongkrong dia yang mau, paling sering nonton sendiri, nge-live sendiri gitu walaupun gak ada yang nonton gitu. Main Dota, main Apex, main PUBG, true ini. Nah, yang ini baru panutan, jangan saya jadiin panutan gitu kan. Duit banyak, main game terus gitu. Panutan nih. Sini Mang Hafid nih. Nah, gimana Mang Hafid nih pas di atas. Semenjak masuk Aing Maung berkomunitas di sini, mabar di sini, mungkin testimoninya apa atau mungkin ngasih pujangannya buat kita semua yang masih pada muda-muda gitu. Silahkan. Ya, kalau gue sendiri sih tetap dengan visi misi gue gitu. Untuk menyebarkan
menambah umat-umat gua sih ya, pastinya gitu kan. Udah gua bilang di awal gak bakal benar. Gak bener, udah. Aduh. Udah Jadi, bagus-bagus. Kalau Makin dan banyak pengikutnya ya makin bagus gitu. Ya, untuk bumi yang lebih baik lah. Nah, gitu. itu dia. Hmm. Memang. supaya Indonesia Raya hijau ya Bang ya. Iya. Memang Hijau. pahamnya Hijau. Mang Hafid ini memang beda dari yang lain memang ini. Yang pasti sih kalau ngegame ya udah ngegame aja Ngegame. gitu kan. Kalau memang lagi sibuk sama yang urusan real life ya, selesaiin dulu aja. Nah, Jangan itu yang ngajakin orang main prioritas. game tapi masa lalu belum kelar. Nah, itu dia. Jangan-jangan Antar ke tengah jalan lagi in game, entah itu ranked atau casual atau apapun, normal match atau gimana, terus ditinggal. Wah, gitu. itu sangat tidak Sementara lu yang sopan. ngajar, gitu kan. Iya, itu. Gitu. Contoh buruk yang nggak boleh ditiru. Tuh. Kecuali urusannya mendesak gitu kan. Hmm. Oke lah, masih bisa ya, kita Hmm. udah paham lah, nggak perlu dijelasin harus Iya. kayak lagi ngurus anak tiba-tiba anak nangis atau gimana ya tuh pasti Oh, Prioritas ya. darurat, betul. Iya, kalau masalahnya cuman gara-gara pengen video call sama pacar sih menurut gua nggak bisa. Parah sih. Nggak bisa. Siapa itu? Parah sih itu. Siapa ya? Siapa Nggak tuh yang punya bisa. pacar? Hmm. Gak bener. Nah, Orang habis itu beda-beda. tambahan sih. Apa? Iya, gua Terakhir anak gua nih, masih terakhir. bisa nge-game Hmm. sampai jam segini, sampai gua pernah nge-live main The Division 2 Wah. 19 jam di sini nonstop kan. Rekor ini rekor nggak ada lagi nih. 19 Itu jam ente loh, nggak ada live kerjaan apa streaming di gimana? Discord, Iya, iya. Ya, nonstop dia punya loh. banyak kerjaan Git. Cuman udah ada yang megang Iya. masing-masing. Iya. Ayo tambahan Jadi, dah. nggak usah kerja lah, Terakhir. kerja tuh pembodohan aja, nggak usah kerja. Nah. Ya, memang. Terakhir Pap. Nih Iya. kita nih kan masih mau terus berkembang dan masih terus berjalan nih. Ah, Jadi nanti kalau misalkan ada orang-orang baru yang pengen masuk, hmm. yang pengen join, yang pengen gabung sama kita tuh tipsnya gimana dan harus gimana supaya nyaman terus lama juga di sini gitu Pak. Oke, ini mungkin pembahasan terakhir ya sebelum kita closing ya. Jadi untuk tips-tipsnya ya pertama ketika kalian masuk ke komunitas ya itu tadi saya cuma mengulang aja. Jadi ikutin rules gitu, ikutin tata tertib yang ada. Sebenarnya umum sih ya anggap kayak kita di real life aja sosialisasinya. Kita kedepankan akhlak, kedepankan adab, kita silaturahmi, kenalin diri ketika masuk tuh ya, jangan ujug-ujug. Ada slot nggak? Ujug-ujug. Halo, boleh ikut gak? Ujug-ujug. Bang, boleh ikut nggak bang? Bang. Bang, full nggak bang? Ya, seenggaknya Ada makanya Kenapa kenapa masuk voice anjing? Kalau mau ngejokes akrab dulu bangsat, baru ngejokes. kenapa dia yang mau kan saya buat nama tuh sesuai nama panggilannya biar lebih akrab, biar lebih sopan gitu. Masa manggilnya macem-macem gitu kan. Biar Mang itu kan ke sebaya atau ke lebih tua kan sopan gitu kan, gak manggil nama gitu kan. Ya itu aja sih. tuh yang Ini udah perlu lebih muda, dipanggil- kayak yang lebih tua nama manggilnya itu. nama. Nah, Itu dia. kayak orang-orang kayak Mang Hafid yang belum tahu kan pit ya kan sudah tahu. Gue tahu. Gue tahu. Tapi Iya, gue sih nggak ada masalah atau Nggak ada, gimana, tinggal iya. klik kanan mute Iya, kelar iya. Kayaknya ya. ya. Gitu. Pertama itu ya dan Masih baik lah ya. karena kita mabar, kita ketemu di komunitas tuh nggak semuanya sebaya gitu. Kita Kalau masih main game bareng sama yang orang goblok itu ya main-main aja, tapi gue Ya. nggak akan dengerin omongan lu. Gitu. asik. Nah kalau di sini jangan takut ada orang yang kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu udah nggak ada sih ya. Yoi, Karena atau tinggal klik mungkin kanan kick ban. ya udah berubah gitu. Personal Pertama gitu kan, blok personal aja. ya Sama Kelar blok real life ya. urusan. dia Iya. berubah atau memang udah nggak ada di sini. Jadi ya buat kalian juga gitu yang mau masuk komunitas Karing Maung ya masuk aja karena bukan saya ngejamin ya, karena saya selalu mengusahakan Aing Maung itu menjadi komunitas yang menyenangkan aja gitu. Ya itu soal komunitas ya, mungkin tipsnya buat satu lagi untuk soal tim e-sportnya ya. Jadi buat kalian yang pingin coba pengalaman baru atau nyoba kompetitif ya, dimanapun kamu berada gitu, mau di tim A, tim B, tim C, dimanapun gitu. Ketika kalian pingin berkembang, ketika kalian pingin improve ya, itu tuh dari diri kalian sendiri gitu yang bisa ningkatin skill kamu supaya lebih jago gitu, bukan orang lain gitu. Jadi kamu harus meyakini kalau musuh itu sebenarnya gak ada yang jago sih.
musuh terberat itu ya balik lagi diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus melawan kemalasan kita harus melawan ketidakseriusan kita gitu, dan itu yang bisa bikin kamu improve dan berkembang jadi pro player. Itu mungkin dari saya tipsnya. Mungkin yang lain, Mang Perdi. Lanjut. Ya kalau baru masuk ya usahain buat kenalin diri, sopan, gitu. Ya attitude-nya diliatin gitu supaya Titiknya orang-orang diliatin. yang udah Ya. titit. Oh. Salah ngomong gue. Titit. Pokoknya itu aja yang benar gitu. Terus supaya nanti orang-orang yang udah duluan ada di Aing Maung itu bisa respect, bisa ngerangkul gitu. Jadinya saling nyaman, saling ngebantu, saling nyemangatin juga. Udah gitu doang. Bukan senioritas lo ya. Enggak, bukan. Iya, bukan gila hormat, tapi ya Ya. Ya gimana Maksudnya, supaya kita sama-sama ya. enak aja gitu. Saya di sini Ya, pinginnya, gimana? pingin komunitas Aing Maung tuh pingin nggak eksklusif gitu, pingin inklusif gitu. Semua orang dirangkul selama dia patuh sama tata tertib, selama dia ya nggak ganggu orang lain. Di sini nggak eksklusif gitu. Kan ada tuh orang-orang yang kadang kalau main game tuh pilih-pilih gitu. Karena mungkin itu apa ya? Ya memang orangnya mungkin motivasinya pingin di carry orang, pingin mainnya, pingin ranknya tinggi, jadi dia pilih-pilih orang untuk main gitu, yang yang cupu-cupu tuh nggak diajakin. Ada yang pilih-pilih kayak gitu, atau ada yang ini mah bocah, ini mah ini terlalu tua, ini mau apa, ada juga. Tapi di sini mah kita berbaur selama ya itu tadi, selama kita bisa menjaga attitude kita gitu. Itu. Lanjut, siapa lagi? Mang Sigit. Tips ya. Tips. Titis. Oh, Oh. Kodon langsung resah denger itu. Gue rada-rada Kodon haus. iya. Aduh, untuk tips untuk masuk ke community, mau itu gaming, mau itu kompetitif ya. Ya kayak tadi aja sih, kenalin diri. Ya. Habis itu terbuka sih, bukan terbuka dalam artian lu ceritain aib-aib lu semua, enggak. Iya, nggak boleh juga tuh terlalu oper ngomongin yang nggak penting-penting. Mau tahu nggak cerita saya tuh gini mau curhat apa Itu gibah. tiba-tiba. Itu gibah. Gimana Tolong. siapa? Ya gitu. Jadi Ya. terbuka dalam artian lu welcome ke semua orang, jangan lu pilih-pilih. Lu boleh pilih-pilih ketika ketika lu mau membentuk tim sih. Lebih ke supaya biar dapat chemistry-nya. Tapi kalau misalnya untuk kayak mabar biasa, ya coba aja lu kayak nge-random nge-mix shuffle people gitu loh. Biar lu juga tahu bagaimana gameplay orang kan, setiap orang beda-beda gameplaynya ya. Jadi lu bisa mempelajari gameplay dari masing-masing orang, dan akhirnya lu bisa menyimpulkan apa gameplay terbaik buat diri lu sendiri gitu. Itu juga bisa buat improve skill lu gitu. Iya. Gitu sih. Udah. Habis itu nanti aja kodan dulu. Udah, mikir dulu. Apa tuh? Apa nih? Mungkin ada tips-tips Tips buat and trick. buat gamers. Dikasih di tahu luar. jangan ngeyel lah. Wah, itu kasih tahu jangan baperan, harus terima kritikan. Bukan Kasih tahu jangan kritikal. ngeyel. Nah, Kita semua belajar, jangan ngeyel. Udah gitu aja. Iya, gitu doang. Iya. Waduh, iya. Saya memang suka ini juga sih ke orang-orang tuh. Ya mungkin tanggung jawab saya juga gitu ketika ada seseorang yang mungkin sedikit dibenci sama member lain gitu ya. Ketika ada seorang yang dibenci sama member lain, saya memang suka ngasih tahu juga ya. Saya memang nasehatin gitu ya memang nggak langsung juga ya. Ini ada yang nggak suka nih, nggak gitu, tapi ngasih saran supaya disenengin banyak orang tuh, jangan kayak gitu, gini. Kalau mau mabar sama yang lain harus gini. Biasanya saya suka gitu juga. Tapi ya kalau tetap ngejel ya memang seperti itu orangnya. Kembali lagi. Ya sudah, kalau seperti itu ya mungkin bisa jadi ya itu sanksi sosialnya ya mungkin dicuekin lah ya. Ya bukan berarti gak mau welcome, gak mau berbaur, gak mau apa, tapi setelah melalui berbagai macam cara untuk berusaha merubah, berusaha memberitahu untuk nggak kayak gitu ya, tapi tetap dilakuin, ya itu mah mungkin terima nasib aja gitu. Itu udah. Oke nih, gue ada pesan-pesan nih. apa? Yes.
Pesan-pesan. Pesan-pesan iklan bukan? Endorse apa? Oh, bukan. Ah, bukan. Ya kalau mau boleh sih. Advertorial. Oh, jangan-jangan nih Bukan. promosi Instagram nih, Pam. Buah. Buat car kaki 3 kali bisa built-in ya. Buah. yang ada gambar anjingnya nih. Badak. Woi, badak woi. Oh, badak udah ganti ya. Aduh. Oke. Buat orang-orang yang mau masuk community kemanapun community-nya, Heeh. tolonglah di dalam, biarpun itu di community Discord ya. Mm-mm. Di dalam community Discord itu nggak cuman bot isinya, itu ada manusia benerannya juga loh. Ya. Lu nggak bisa seenak jidat lu, kayak lu mau apa berlaku bersikap seenak jidat lu gitu. Lu juga harus ngehargain orang-orang yang ada di situ. Itu manusia asli loh, bukan apa? Bukan guru Rekaman suara, bukan boneka yang bisa ngomong, itu bukan. Itu manusia asli, punya hati gitu. Lu harus ngehargain kalau mau dihargain, bos. Ya. Ikutin aturan mainnya. Setiap community pasti punya tata tertib. Patuhin, niscaya lu bakal disukain sama orang. Nggak ngejamin, tapi kemungkinan besar. Ya. Setidaknya sedikit lah yang nge-head. Oke. Tap. Jadi sebelum closing nih, Maafin ada tambahan lagi mungkin? Udah Wejangan-wejangannya? malam. Nggak ada sih sebenarnya, cuma yang paling mungkin ada yang mau endorse headphone gitu. Ini headphone udah tinggal busanya doang, nggak mampu beli gitu kan saya. Tolonglah. Gue pengen ikutan tapi Series gimana atau apa, ya? Atau Sades gitu juga nggak apa-apa deh. Juga cobalah gitu kan. Masukin aja dulu gitu. Gimana yang lain? Ada lagi? nah terakhir sebelum closing kan ya, kita kan narasumbernya nih kan founder ya. Ya. Spill lah satu-satu gibah, gak usah sebutin nama gitu. Seru-seruan aja. Gibah apa ini? Soal apa? Apa aja yang pernah terjadi di Ayang Maung. Gibah apa Entah ya? entah itu yang founder laporin ke Satpam juga boleh kok. Yang suruhnya Satpam yang nge-kick band. Yang mana ya? Atau Iya, yang founder suka nyepet-nyepet ke dulu juga boleh. Itu yang minta duit. Minta duit. Gimana sih? Oh iya. Iya. Ya. Sebenarnya nggak mau sih gibahin lagi puasa, tapi sekarang malam Lagi ya. puasa nih malam. Jadi dulu emang ada salah satu member kita yang apa ya, dia nggak tahu kenapa minta duit ke member yang lain gitu, minta duit ya apa GoPay ya waktu itu ya, alasannya nggak tahu ya, cuman kayaknya terlalu lancang deh dan terlalu nggak sopan untuk berbuat kayak gitu. Makanya itu kita keluarin langsung, kita kasih sanksi di kick ban. Dan sebenarnya itu cerita itu nggak begitu menarik sih. Kalian kalau mau yang lebih menarik, paksa saya dong buat cerita. Jangan dong, jangan sekarang. Tunggu episode 2 dong. Tunggu episode selanjutnya. Ini, harus aduh. di setiap episode harus ada spill satu-satu gitu. Enggak, Fer. Apa sih? Apa Gitu sih? kan awalnya. Apa sih? Apa ya? Sanksi buat orang yang awal apa? udah gitu kan. Ya itu doang sih, nanti lagi Kalau aja. diterusin nggak bakal selesai guys, sumpah. Asli banyak. Ya yang jelas Banyak lagi. udah cukup kali ya untuk podcast pertama kali ini, Post Gambling episode pertama. Perkenalan Aing Maung Esport sebagai tim esport berbasis komunitas. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal seputar dari awal kita ngobrolin sejarah awal berdiri Aing Maung, terus mungkin rencana-rencana Aing Maung ke depan seperti apa, suka dukanya kita sebagai member di Aing Maung, dan kita juga udah berbagi tips-tips menarik buat kalian yang yang suka main game dan suka berkomunitas dan atau mungkin ingin menjadi pro player. Ya tadi juga kita udah berbagi tips-tipsnya. Sekian mungkin untuk next episode, kita bakal ngobrolin seputar scene arsik, mungkin ya scene arsik di Indonesia atau mungkin PUBG ya. Kita pengen, tergantung nanti tamunya, narasumbernya kita kontak dulu, tergantung siapa yang bisa lebih cepat kita langsung eksekusi. Apalagi ya, terima kasih banyak sudah menonton podcast Post Gambling episode perdana. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa subscribe, komen, share. Apalagi? Udah. Untuk yang mau join Discord,
Boleh nanti link Discordnya ditaruh Oh, di link deskripsi. itu ada di bawah. Oke. Sosial media Aing Maung juga jangan lupa di follow. Dan host-host kita juga, member-member kita juga jangan lupa di follow di IG masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you See next you, time. bye. Hayu nongkrong di pos kambing. Yo yo yo, Wilujeng Sumping. Rame-rame ngobrolin gaming. Yo yo yo, kita let's go.